sibling versus Canaan situation. If there is a Southeast Asian country criticizing South Korea, most likely they are absolutely correct in their criticisms. And yes, I understand this happened in Malaysia, but again, my point still stands. If there is a Southeast Asian country that is criticizing Korea, most likely, yes, their criticism is valid. Their criticism is going to be correct. And I know also a lot of Koreans in the diaspora are not very happy when I post up videos like this. No. Why are you criticizing Korea as a Korean American? I do it out of love. This is my nationalism. I criticize in the hopes that it will be better in the future. Yes. I want Maksudnya di sini kita tengoklah orang Korea. Ini one of the Koreans American ni, dia setuju dengan siblings disebabkan dia kurang gemar, kurang setuju, nggak setuju dengan the Kennets. Walaupun Kennets ni sekadar a bunch of nerdy, dia just a small group, tetapi impact dia kepada the whole Koreans memang sangat-sangat mengacau lah, sangat-sangat mengganggu sampai tahap yang bila orang luar tengok, orang-orang akan anggap yang so Koreans is like this, Koreans are like that, gitu. Begini rupanya perangai sebenar Koreans. Dia sudah, sedangkan orang ni minority sahaja, tetapi sekarang ni sudah menjadi orang nampak sebagai majority, guys. Majority Koreans like this. Padahal itu hanya segelintir, cuma disebabkan ada lagi macam in the past daripada negara-negara luar lagi yang pernah kata sebab benda ni nggak viral, jadinya orang pun tidak nampak lah macam mana sebenarnya Koreans ni buat kerja dan sebagainya, apa semua tu, dan nampak yang ada certain tempat yang racism berlaku dan sebagainya. Lagi-lagi untuk orang Muslim ni, sebabkan mereka sudah terbiasa dengan doktrin yang menganggap doktrin Barat, terlalu kuat dengan doktrin Barat sehingga mereka menganggap orang Muslim ni begitulah, lebih kurang begitulah. Tapi itu mungkin di belah-belah kampung lah, orang Korean yang jenis kampung begitu, ajuma-ajuma yang not really that educate, begitulah. I want to see it get better. I want to see us do better. I want to see us having these conversations openly and not it being taboo. I mean, even recently, a mayor in Jeollanam-do said some nonsense about importing brides, etc., from Southeast Asian countries. Okay. In 2026, and I don't think that's okay at all. That is, unfortunately, also a very South Korean man thing to say. So I'm not going to sit here and tell you, it's just a few people. No, it's a very prevalent attitude in South Korea. The colorism and the xenophobia. I have experienced that othering as well as a Korean American. So I cannot fathom the levels that South Koreans treat folks who do not look like me, who look like Southeast Asians. So yeah, that is the unfortunate fact. I know a lot of people romanticize South Korea, and I'm also not really here for it. I don't think the popularity of Korean culture has done good things for the general mental health of the diaspora or South Koreans in South Korea. There's a lot of arrogance that has come to the fore that I don't really like, when we should really be having discussions more about our issues like this. Betul-betul, dia bilang sendiri, dia sendiri pun kena kecam juga oleh some of the Koreans sebab bagi tahu, hey, you are Koreans, why you blaming Koreans? Macam tu. Ni aku ingin bagi tahu, guys. Bukan apalah, macam bila Malaysia awal-awal masuk campur kan, kita boleh nampak lah macam kita komen gini. Tapi belum cukup rupanya. Sekali yang lain masuk. Sekali Indonesia masuk, guys. Ya Allah. Memang mental habis, guys. Kena mental, guys. Memang teruk, guys. Aduh. Tiba-tiba muncul seruan tuh. Korea Selatan atau K-Nets. Konflik yang awalnya hanya soal etika konser
kini berubah menjadi perang digital bernuansa rasial. Ya, Istilah sibling digunakan untuk menyebut warganet Asia Tenggara, sementara K-Nets merujuk pada warganet Korea Selatan. Situasi makin memanas ketika sejumlah selebgram dan artis TikTok asal Korea Selatan mengaku takut untuk melakukan live stream. nah dia begini guys, ingatkan komen orang Malaysia ni sudah cukup pedas lah. Rupanya Indonesia sekali masuk lagi berapi Kenneth. Lepas itu satu benda, satu lagi bila kalau kita tengok Korsel komentar memang sampai stres lah katanya gitu. Tapi orang Indonesia komentar itu komen untuk hilangkan stres. Tiba-tiba Ya Allah, muncul lucu seruan lah. stop nonton Sibling. drakor dan pindah ke Deracin. Ini. Fans yang selama ini beli album, nonton konser, dan bela idol, sekarang justru mulai menutup keran dukungan. Yang lebih mengejutkan, ini bukan cuma dari satu negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, sampai Vietnam ikut bersuara. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana sebuah konser band Korea di Kuala Lumpur berubah menjadi konflik internet lintas negara? Dan kenapa? Sebagian netizen Nah begitu guys, yang sebelum ini kita pernah cerita juga bagaimana Kenneth ni menimbulkan sensasi utama versus The Siblings sampai terciptanya nama Siblings tu guys. Not the speaking day, not the speaking English, Ya Allah, siapa buat not ni? the speaking day, not the speaking English, not the Udah, speaking guys. day. Aduh. K-Nets versus Siblings has got to be one of the most funniest and entertaining things that Yes. I've seen in a while. So Rina akan explain Lucu, kenapa guys. benda ni terjadi, apa pengembangan dia dan apa pendapat Rina. Mereka lagi stres, this kita whole lagi thing started lucu-lucuan sebab ada guys. konsert K-pop dekat Malaysia. kita lagi And standard lah, kalau you pergi konsert, menghilangkan you nak stres. enjoy the performance live. Tapi masalahnya, during the concert, ada admin daripada Korean fan sites yang bawa masuk professional photography tools untuk record that concert dan untuk buat content untuk diorang punya sites. And usually these sites are run by Koreans. So fans Malaysia tak berapa happy lah and they vented it online because number one, rules are rules and you should respect that. And number betul. two, it ruins some people's experience dekat sana because when you have professional tools, then of course you akan block people's view, dia kacau orang lain punya experience. Tapi masalahnya, the K-netizens ni, dia orang tak boleh terima teguran. Dah lah dia orang dah salah, tak minta maaf, lepas tu start jadi racist. Dia orang start mengutuk Southeast Asia, cakap yang kita ni miskin lah, kulit gelap lah, tak cantik lah. Lepas tu samakan Southeast Asians dengan binatang lah. So basically colonizer mentality and behaviours lah. And Southeast Asia is not having that. And kita orang semua dah tahu tentang siblings. Maksudnya Southeast Asia siblings. Kita memang act macam sibling. Kalau kita mengutuk each other, it's all good. Sebab deep down inside, we love each other. Kalau kita Betul. memerlukan pertolongan antara satu sama lain, we're very efficient at it. Betul. Tapi jangan orang luar mengutuk kita orang punya siblings. Kita akan bergandeng bahu dan kenakan kau balik. Jangan lawan dengan netizen Malaysia, dengan netizen Indonesia, Thailand. Kita orang bergabung, orang luar will not have a chance. And in the end of the day, kenapa Rina rasa kita semua bergabung kuasa dan bagi balik setepek dekat K-Nets ni is because number one, we hate colonizers. We hate racist people. We hate people who think that they're superior from other people. Macam Zionis, faham tak? So to me, it's totally fair for everybody to hate on that concept. Now, a disclaimer, I do not think that all Koreans think like this because ada je orang Korea yang datang and cakap, I'm sorry for the way that some K-Nets has responded towards this and it does not reflect everybody. And I agreed with that. So kesimpulannya, kalau you dah buat salah tu, belajarlah untuk minta maaf. Tak payahlah kau besar kepala, keras kepala, mengutuk orang lain pula tu. Nanti nampak sangatlah perangai buruk tu, perangai benak tu, terlampau menyerlah. Dah satu negara, your whole society kena kecam globally. Kan dah mendapat. Begitu guys, itulah maksudnya ini pengajaran lah kan, pengajaran untuk semua jugalah. Yang hanya mampu keras kepala hanyalah Kenneth sahaja guys. Kenneth hanyalah sibling saja guys. Kalau sesama kita bergaduh itu perkara biasa guys. Mau klaim rendang kah, mau klaim itu kah, apa semua tu, itu hanya kita, the sibling ni saja guys. Adik-beradik ini saja yang bisa bergaduh. Hanya kita saja yang boleh bergaduh bersama-sama. Tetapi kalau ada orang luar masuk campur, itu kau kenapa masuk campur? Ini urusan adik-beradik kami. Begitu. Kalau adik kami ada masalah,
Kami yang turun padang dulu. Habis kau. Begitulah. Lepas tu pula yang cari masalah ini keras kepala, tidak ingin minta maaf. Lepas tu cari gaduh lagi, cari pasal lagi. Nah, di sini kau baru nampak. Okay Kenneth, kau baru nampak bagaimana netizen siblings ni, bagaimana the siblings ni hantam korang di cyber social media. Okay, kalau kau rasa superior in social media, superior in cyberbully, kalian bakal terkejut dengan netizen siblings ni, bagaimana siblings ni menghentam kalian. Dengan inilah, dengan digital, dunia digital, begitu maksudnya. Apalagi kalau si kakak ni datang. Si kakak Indonesia ni, aduh, yang buatkan aku lagi komen kan, yang lagi lucu kan, adalah beberapa orang Indonesia komen juga, kami Indonesia takut kalau enggak bela Malaysia, nanti ijazah Suzanti akan ditahan kan. Dia risau kan, nanti Suzanti tidak bisa graduate dan balik ke Malaysia. Jadi dia minta tolong jaga Suzanti sampai lulus elementary school. Aduh ya Allah. Aduh. Persoalannya mana datangnya Brazil? Dia orang tak ada kaitan pun. Yes. Tiba-tiba ada nih guys. Ada Brazil pun datang. Begini Korea ni dia ingin menang juga. Jadi siblings sebenarnya bukanlah mau menang ke apa pun, tapi kita cuma mau berhibur saja. Untuk hiburan kita lah, untuk hiburan sajalah begitu. Tiada kaitan pun untuk kita ingin menang ke siapa menang siapa kalah. Kita tidak kisah pun guys. Kita tidak kisah pun benda ni. Aduh. Click, type, ladies ain't attack. Emoji everywhere. Ya Allah, siapa sudah buat ni? Speak to English, please. I don't understand about to what you said. Siapa sudah buat? 내가 뭐라 하는지 모르겠어. Typing like a yeah. storm, a sense is zero. Caps lock on, insults flying. Keyboard warrior, but English dying. Speak your English, please. Speak English. I don't understand about what you said. 말 좀 해봐 영어로 부탁해. 말 좀 해봐. You're confused. Why you so rude? Speak your English. I don't understand about what you said. Comment word, typing stars. LOL so hard, grammar bomb. Your logic gone. Wow, siapa yang buat nih? Made with Suno, tapi dia punya cara dia buat tuh memang style habis lah. Speak English you. Fenomena Nets versus siblings yang lagi viral ini sebenarnya bukan Aduh, ya cuma Allah. soal fandom atau drama internet. Ini soal identitas. Dalam psikologi sosial ada teori dari Henry Touchfeld tentang social identity theory. Intinya, kita bisa mendefinisikan diri itu lewat kelompok kita. Ketika kelompok kita diserang, otak jadinya merespon seperti sedang terancam. Lalu masuk efek echo chamber. Kita cuma bisa lihat opini yang sejalan Terlalu dengan pekat kita nih, guys. aja. Akhirnya, keyakinan makin kuat, makin ekstrim, yang beda jadi dianggap musuh. Selain itu, ada yang namanya group polarization. Ketika kita hanya berdiskusi dengan orang yang satu pemikiran sama kita, opini kita makin lama jadi makin ekstrim. Fans kumpul dengan sesama fansnya tentunya ya. Netizen yang kritis kumpul dengan yang kritis juga. Akhirnya jadi hitam atau putih kan? Ditambah lagi efek anonimitas internet. Orang jadi lebih berani, lebih tajam, bahkan lebih kejam berkomentar. Yang menarik, ini bukan cuma soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang bagaimana algoritma memperkuat emosi. Karena algoritma itu suka konflik. Semakin emosional, semakin viral. Karena di era digital, konflik bukan cuma soal fakta, tapi soal kita dan rasa memiliki sebagai satu paguyuban. Gimana menurutmu? Setuju nggak? Kalau kita Kejap, blank kejap. Dia punya teori ini terlalu
terlalu high level untuk difikirkan. Okey, maksud dia algoritma ni sendiri sebenarnya yang trigger siblings Kenneth ni juga, di mana bila kita bermain lebih banyak emosi, lebih banyak kita jumpa dan keinginan ingin tahu tu lebih tinggi untuk tengok tentang kekejaman, pasal perjuangan juga, tentang apa yang berlaku dengan Kenneth dan sebagainya. Tapi itulah, kita pun mencari tahu juga di mana berakhirnya Kenneth ni. Kemungkinan besar bila sudah masuk Ramadan barulah reda. Sebab sekarang ni orang tengah berantem-antem gitu, sampailah tahap nanti malam ini sudah start tarawih guys. Okey, sudah start tarawih, jadi kita bolehlah relax dulu, beramal apa semua tu. Nanti kita sambung lagi. Mungkin kita bakal sambung lagi selepas berbuka puasa. Begitu. Tapi kalau time puasa, waktu kita lagi berpuasa, menahan diri daripada lapar, dahaga, daripada nafsu ini guys, nafsu digital dan sebagainya, kita menahan diri dulu guys, sehinggalah selesai tarawih kita, baru kita sambung semula. Begitu. Jadi apa-apa pun itu sahaja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Ada yang tanya kan, adakah ini channel baru The Pakcik? Okey, sebenarnya ni channel ni lebih lama daripada channel The Pakcik sebelum ni. Cuma tahap keaktifan itu, channel ini sekadar untuk macam review gadget gitu. Macam contohlah, kita sekarang ni banyaklah, kita banyak review tentang kita punya ni Nintendo Switch dan kita punya retro gaming. So meaning dalam channel ini sebenarnya kita banyak review juga berkenaan dengan gadget, lepas tu teknologi, handheld gaming, semua tu. Sebab ini antara punya tech punya minat lah. Bila minat tu memang kita ingin memiliki seberapa banyak yang mungkin gadget juga, toys juga, Bobo Boy. Kepada kalian yang ingin tahu, sebenarnya The Pakcik ini, punya ini ada bermacam jenis Bobo Boy yang kita kumpulkan, yang kita akan review satu persatu kemudian hari. Sebabnya kita ingin tunjukkan korang kita punya collection Bobo Boy dan juga berlainan benda juga. So, apa lagi? Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lebih tahu lagi berkenaan dengan bermacam-macam lagi lah konten selepas ni kita buat. Tapi kita buat ratio di mana 60 to 70% tentang gadget dan juga review tech, tetapi 30% ialah tentang isu-isu hangat itu. Okay? Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Kalau ingin beli, pergi tekan link di bawah.